Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang penanganan asumsi autokorelasi dalam analisis regresi terapan. Nah, pengantar. Jadi, autokorelasi jika dilihat dari sebabnya, maka sumbernya ada dua. Jadi, bisa jadi karena sebaran data yang mengikuti waktu, sehingga terjadi autokorelasi. Pada kasus data yang mengikuti waktu, autokorelasinya artinya data hari ini dipengaruhi oleh data kemarin, atau data bulan ini dipengaruhi oleh bulan lalu. Nah, sebaran data mengikuti waktu ini sendiri, kalau mau dibayangkan yang datanya per hari, per bulan, per minggu, ataupun per tahun. Nah, nanti kira-kira kalau dicek residualnya, kemudian ini datanya yang diurut, itu maksudnya order, seharusnya jika tidak terjadi autokorelasi, katakanlah ini garis 0, maka sisaannya berada di antara sekitar garis 0 dan tidak membentuk pola apapun. Kalau ada autokorelasi, misalnya pada ilustrasi ini ada tren naik, sehingga bisa menjadi mengindikasikan adanya autokorelasi. Kemudian sumber yang kedua adalah sebaran data yang mengikuti lokasi. Kalau dibayangkan, sebaran data mengikuti lokasi itu yang datanya barisnya itu lokasi. Bisa jadi kabupaten kota, kota Palu, kota Donggala, Kabupaten Donggala, Kabupaten Sigi, dan seterusnya. Atau bisa juga provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Jawa Barat, atau negara. Nah, pada kasus autokorelasi dengan data mengikuti lokasi, itu interpretasinya adalah variabel yang ingin kita teliti atau kita yang tertarik itu pada daerah tersebut dipengaruhi oleh daerah tetangganya. Misalnya ini Bapak coba ilustrasikan beberapa variabel, misalnya ada variabel angka harapan hidup. Nah, kalau dilihat yang warna ungu ini yang tinggi ya, cara bacanya yang tinggi. Kalau dilihat daerah ini tinggi, tetangganya juga tinggi. Ini tinggi, ini tinggi. Oke, ini tinggi juga tinggi. Nah, kalau rendah, ini rendah. Tetangganya juga rendah. Nah, ini menunjukkan ada autokorelasi. Biasanya orang bilang autokorelasi spasial. Ya, kalau ini hijau, ini juga rata-rata hijau semua daerah sekitar. Oke. Ini berusaha diilustrasikan dengan warna sehingga mudah melihatnya. Kalau warnanya sama atau degradasi warnanya mendekati, bisa kita lihat bahwa nilai suatu variabel pada lokasi tersebut dipengaruhi juga oleh nilai lokasi tetangganya. Nah, dampak pelanggaran asumsi autokorelasi yang pertama adalah ada pendugaan parameter OLS menjadi tak bias dengan ragam tidak efisien atau minimum. Jadi dia tetap tak bias, bagus, cuma ragamnya menjadi tidak efisien, kemudian tidak minimum. Kemudian prediksi berdasarkan model yang dibangun menjadi tidak efisien, sehingga konsekuensinya selang kepercayaannya membesar. Kemudian pengujian terhadap parameter model regresi, uji T dan uji F menjadi tidak nyata. Nah, cara mengatasi pelanggarannya, yang selama ini kita pelajari, kita melakukan transformasi data, apa itu box-shots, apa itu learn, atau akar misalnya. Kemudian kita bisa juga dengan menambahkan peubah dummy waktu, misalnya kalau ternyata penyebab autokorelasinya ada tren, yang bisa kita pakai dummy waktu. Kemudian misalnya kita perbaiki di penduganya, jangan pakai OLS, kita pakai generalized differencing. Kemudian terakhir kita bisa melakukan pemodelan yang mengakomodasi kejadian autokorelasi. Misalnya Cochrane-Orcat untuk data berstruktur waktu, spasial jika datanya berstruktur lokasi. Nah, hari ini kita akan belajar Cochrane dulu, Cochrane-Orcat, dan bagaimana jika datanya berstruktur waktu. Nah, cara mengidentifikasi asumsi autokorelasi bisa dari grafik atau plot, kemudian pengujian hipotesis. Nanti kalau plotnya itu pakai scatter saja, seperti yang diilustrasikan sebelumnya, itu antara residual dengan waktunya.
Kemudian hipotesis bisa pakai uji Durbin-Watson. Nah, ini plot residual dengan waktu. Kalau ini kita lihat, ini dia berdasarkan berada sisaannya, residualnya berada di perkitaran garis 0, kemudian sisaannya itu tidak membentuk pola apapun, sehingga ini bisa kita indikasikan sebagai tidak terjadi autokorelasi. Contoh lain misalnya seperti ini, dia menjauh dari garis 0, kemudian ada pola tren, nah ini pasti ada autokorelasi. Kemudian atau malah seperti ini, ada pola musiman. Ini juga mengindikasikan ada terjadinya autokorelasi. Kemudian ada uji Durbin-Watson. Ini harusnya sudah dipelajari pada mata kuliah sebelumnya. Ini mengulang saja. Jadi H0-nya tidak terdapat autokorelasi, H1-nya terdapat autokorelasi. Statistik ujinya adalah sebagai berikut. Kemudian kita tolak H0 jika D Durbin-Watson yang ini kurang dari D lower atau 4 kurang D lower, D lebih besar ya. Nah, D lower, DL, DLDU, D upper itu diperoleh dari nilai kritikal Durbin-Watson tabel. Nah, lebih mudah. Mungkin juga seperti ini, lebih mudah. Jadi kalau dia ada di sini, ini tolak H0, ini inkonklusif, tidak bisa dengan kesimpulan. Ini tidak tolak H0, inkonklusif, tolak H0. Ini tidak tolak H0. Jadi kalau dia berada di sekitar nilai 2 saja sebenarnya, itu dia tidak tolak H0. Oke. Nah, berikutnya kita akan melihat metode Cochrane-Orchard. Jadi kalau dilihat Cochrane-Orchard tadi khusus waktu ya. Nah, kalau kita bahas model Cochrane-Orchard ini sebenarnya pengembangan dari model regresi biasa, entah itu linear sederhana atau berganda. Tapi untuk memudahkan perkuliahan, kita ambil ilustrasi regresi linear sederhana. Misalnya model regresi YT sama dengan beta 0 tambah beta 1 X 1T tambah UT. Jadi di sini kita perhatikan kita hanya punya satu variabel X. Kemudian ini ada error yang dinotasikan dengan UT. Nah, ide dasar model Cochrane adalah ini. Ini kita berusaha turunkan persamaannya. Jadi Cochrane itu idenya adalah UT yang di sini tadi, yang galat tadi, itu mengikuti sebaran autoregresif. Ini rho ini adalah parameter autoregresif AR kalau di runtun waktu dengan AR1. Jadi makanya UT-nya itu rho dikali UT-1, kemudian ditambah ET. Jadi errornya itu diasumsikan mengikuti pola autoregresif dengan orde 1. Nah, karena dia orde 1, misalnya kita buat lagi persamaan padanannya YT-1, ini kita buat leg 1, T-1 ini leg 1 ya, YT pada leg 1, kemudian kita buat X1T pada leg 1, UT-nya juga pada leg 1. Kemudian ini kita kalikan dengan koefisien AR-nya, rho ini kalikan, maka kita punya dua persamaan 1 dan persamaan 2. Ini kita kurangkan persamaan 1 dan persamaan 2. Model 1 dan model 2. Ini kita kurangkan. Jadi YT kurangi dengan rho YT-1, jadinya ini. Beta 0 dikurangi dengan rho beta 0. Beta 0-nya keluarkan berarti jadi 1 kurang rho. Ini dikali masuk saja ya, beta 0 kali 1, beta 0 kali rho. Gitu ya. Ini B1 X1T dikurang B1 rho B1 X1T min 1. B1-nya keluarkan, jadi ini X1T min 1 dikurang rho X1T min 1. Ini UT sama kurangi dengan ini. Nah, ingat UT sama dengan rho UT min 1 tambah ET. Berarti kalau kita mau rubah ke ET, ET sama dengan UT dikurang rho UT min 1. Ini kan ET ini. Nah, kasih jadi ET. Jadi ET, ketika jadi ET, maka ini kita notasikan sebagai YT bintang, ini beta 0 bintang, ini beta 1 tetap, tapi X-nya jadi X1T bintang, ET. Nah, sehingga inilah model Cochrane. Nah, dalam model Cochrane ini, beta 1-nya bisa langsung diinterpretasi ya, karena dia tetap sama. Jadi bisa diinterpretasi seperti model regresi di atas, yang ini. Tapi beta 0-nya tidak, karena beta 0-nya itu sama dengan beta 0 1 kurang P. Jadi kalau mau dapat beta 0 aslinya berarti hasil beta 0 bintang, katakanlah 10, berarti 10 sama dengan beta 0 1 kurang rho. Rho-nya kan diketahui, berarti beta 0 adalah 10 dibagi 1 kurang rho. Nanti dapat model lengkap. Tapi inilah model Cochrane yang kita hasilkan. Nah, berikutnya kita akan ilustrasikan
bagaimana cara mengaplikasikan Cochrane ORCAD pada data dengan menggunakan Minitab. Oke, berikut ada ilustrasi data tentang data employees, nanti bisa dicari di internet. Ini ada data, ini ada Y, data metal, kemudian ada X-nya, vendor, kemudian ini datanya diperoleh berdasarkan waktu. Jadi jumlah datanya kalau tidak salah ada 60 data. Ya benar, ada 60 data. Nah, ini coba kita lakukan Cochrane ORCAD dengan Minitab. Jadi ini ada beberapa variabel. Jadi langkah pertama, jadi mohon maaf Bapak tidak tulis algoritmanya, nanti bisa di summary sendiri. Langkah pertama itu kita melakukan regresi biasa untuk menentukan residual. Untuk kita lihat apakah sisaannya terjadi autocall atau tidak. Jadi masuk saja di statistik, regression, kemudian regression, fit regression. Oke, Y-nya metal, X-nya vendor. Kemudian kita pastikan model yang lain. Oke, sudah. Nah, pastikan di result Durbin Watson-nya tercentang. Dan ini penting. Ini yang kita mau lihat. Kemudian di storage-nya pilih residual. Oke, kemudian tekan OK. Nah, ini pindah ke sini. Ini tadi Bapak sudah siapkan. Jadi copy saja ke sini. Ini delete. Oke, kita sudah punya variabel residual. Tadi itu otomatis ya. Jadi kalau belum buat nama-nama variabel ini akan muncul di sebelah sini kanan. Ini untuk memudahkan saja. Ini sudah Bapak pindahkan. Nah, kita sudah punya residualnya. Ingat di Durbin Watson residualnya yang dites ya. Kita sudah punya model regresi awal ini, sebagainya. Itu bisa dicek juga model-model yang lainnya, R-square-nya dan sebagainya. Cuma fokus utama kita adalah Durbin Watson. Kalau kita lihat ini 0,35. Nah, berarti tadi di statistik ujinya kalau dia kurang dari D lower, nah itu berarti terjadi tolak nol, berarti terjadi autokorelasi. Nah, kita bisa dicek sendiri kalau di tabel turbin N-nya 60, berarti ambil N60, kemudian X-nya 1, Y-nya 1, berarti 2, ada 2 variabel yang terlibat. Berarti ambil kolom 2, kemudian nanti perhatikan pada alfa. Misalnya kita ambil alfa 0,01, itu ada DL-nya itu sebesar 1,35 dan 1,48. DL-nya 1,35, upper-nya 1,48. Nah, ini 0,35. Kurang dari 1,35 ya. DU-nya 1,35. DL-nya sama dengan 1,35. Jadi ini kurang di lower-nya sehingga ini berarti terjadi autocall. Oke, karena terjadi autocall, langkah kedua itu adalah meregresikan atau melakukan ordinary least square ya, antara res 1 dan res yang leg 1. Ya, tujuannya apa? Untuk mendapatkan nilai row. Nilai row, berarti ini kita start, kemudian regression lagi. Fit regression. Oh, sorry. Sebelumnya kita menghitung dulu nilai res leg 1. Ini belum ada. Kita mau regresikan dengan ini untuk mendapatkan nilai row. Maka kita bisa pakai bantuan kalkulator. Di sini kita ingin restore di C5. Ini ya. C5. Kemudian kita bisa pakai function yang di sini. Kita pilih function lag. Ini function lag, kemudian ini diisi dengan res 1. Nah, ini res 1. Lagnya ambil 1. Oke. Nah, maka kita akan punya
pada residual X1, kalau dilihat ini yang pertama tak turun ke sini ya. Ini berarti ini sudah benar. Yang kedua tak turun ke sini. Nah, kemudian ini kita regresikan. Oke, langkah kedua tadi kita regresikan untuk mencari nilai rho, tapi pakai ordinary least square. Ordinary least square itu apa? Berarti kita regresikan antara res 1 dengan res less 1, tapi tidak pakai intercept. Jadi ini di uncheck list. Di model ini di uncheck list. Klik OK, pastikan sudah. Oke, kemudian di storage-nya kita tidak perlu meretrieve residual. Oke. Nah, ini sudah keluar. Nah, kita kemudian mencari nilai rho. Rho itu apa? Rho itu adalah koefisien dari ini. Persamaannya ini. Koefisien dari persamaannya ini. Nah, koefisien dari persamaannya ini adalah rho 0,8314. Nah, setelah itu, rho tadi, langkah ketiga, kita kalikan dengan YT-1. Nanti kita kalikan dengan YT-1 untuk dapat YT bintang. Kita kalikan dengan XT-1 untuk mendapatkan XT bintang. Nah, sekarang kita membentuk dulu YT-1-nya. Nah, YT-1-nya tadi itu adalah Lex 1 dari metal. XT-1 adalah Lex 1 dari vendor. Ini kita pakai kalkulator lagi. Kalkulator. Nah, ini sama. Ini kita restore di C6. Di C6 berarti ini metal. Masukkan metal di sini. Metal Lex 1. Oke, kemudian ini sama, betul ya. Kemudian kita kalkulator lagi. Kita masukkan vendor. Masukkan ke C7. Oke. Sorry. Ini yang salah. Oh, ini kurang perawannya 2. Oke. Nah, kita dapat XT-1. Kemudian kita bikin YT bintang sama XT bintangnya. Ini kita kalkulator lagi. Jadi YT bintang itu kembalikan dulu ke C8. Jadi YT bintang itu Y-nya yang metal kita kurang dengan rho. Ini sesuai rumus yang di PPT tadi. Rho-nya 0,8314 dikali dengan YT-1. Ambil YT-1. Nah, ini C8. Oke, kemudian kita ini lagi C9. 9 sama, tapi ini untuk X. X berarti ini vendor. Kemudian ini perhatikan tanda kutipnya, jangan sampai double, nanti error. XT-1 return di C9. Oke. Nah, kalau sudah selesai XT-1 sama YT-nya, YT bintang sama XT bintang, terakhir tinggal kita regresikan sekali lagi, regression, kemudian YT regression model. Ini kita ganti jadi YT bintang responnya, ini jadi XT bintang, kemudian kita modelnya jangan lupa ini di include lagi kembali, storage-nya tidak perlu, tapi di result-nya perhatikan Dolby Watson-nya tercentang, kemudian oke. Nah, sekarang kita sudah punya model regresi yang baru, berarti model regresi Cochrane-nya yang ini. YT bintang sama dengan 4,875 beta 0-nya. Ini beta 0-nya nanti masih bintang ya. Jadi nanti bagi dengan 1 kurang rho tadi 0,8 itu udah di bintang 0 beta 0 aslinya. Kemudian ini beta 1 sudah asli. Inilah model regresi Cochrane. Kalau kita lihat Dolby Watson-nya sudah 1,38. Tadi pada alpha 0,01, N60 variabelnya 2 itu DL-nya 1,35. Ini sudah 1,38, dia lebih besar, berarti jatuh ke tidak dapat disimpulkan. Nah, ini bisa menunjukkan bahwa ada perubahan sisaan residual dari yang regresi biasa, kemudian kita treatment dengan Cochrane. Terakhir, ini tadi terlupa, harusnya setelah di residual 1 ini kita cek dulu autocorrelation function-nya, PACF parsialnya. Itu bisa kalian lihat di time series plot, di start, kemudian di time series, kemudian kalian ambil partial autocorrelation.
masukkan res 1 yang ini ya, kemudian oke. Masukkan ini res 1 kemudian oke. Nanti kalian lihat ya, di sini harus leg 1 yang signifikan ya, tidak ada leg yang lain. Kalau dia ada leg yang lain berarti tidak bisa pakai kokra. Kalau di sini berarti ini boleh pakai kokra. Oke, saya kira sekian cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.